Lukas pasal 24. Dari hal kubur yang kosong. Ayat 1, ketika pada hari yang pertama dari minggu itu, pagi-pagi sekali, mereka dan beberapa orang-orang lainnya datang ke kubur itu, membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Tetapi mereka mendapatkan batu itu sudah terguling dari kubur itu. Kemudian mereka masuk ke dalam dan tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus. Maka terjadilah ketika mereka sangat kebingungan akan hal itu, tiba-tiba lihatlah, dua orang laki-laki berdiri di dekat mereka dalam pakaian yang bersinar-sinar. Dan ketika mereka menjadi ketakutan serta menundukkan wajah mereka ke bumi, mereka berkata kepadanya, "Mengapa kamu mencari yang hidup dari antara yang mati? Ia tidak ada di sini, tetapi sudah bangkit. Ingatlah bagaimana ia mengatakannya kepadamu, ketika ia masih berada di Galilea. Katanya, Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, lalu pada hari yang ketiga dibangkitkan pula." Maka teringatlah mereka akan perkataannya. Kemudian mereka pulang dari kubur dan menceritakan segala perkara ini, kepada ke-11 murid dan kepada semua yang lainnya. Mereka adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakub, dan perempuan-perempuan lainnya yang menyertai mereka, yang menceritakan hal-hal ini kepada rasul-rasul itu. Tetapi perkataan mereka itu bagaikan cerita dongeng saja bagi rasul-rasul itu, dan mereka tidak mempercayainya. Maka Petrus pun bangkit dan lari ke kubur itu serta menjenguk ke bawah. Ia melihat kain kafan itu terletak pada tempatnya, lalu ia pergi terheran-heran sendiri atas apa yang telah terjadi. Putra Manusia Yesus yang bangkit, tampak oleh Kleopas dan temannya. Ayat 13, dan lihatlah pada hari itu juga, ada dua orang di antaranya pergi ke suatu desa yang disebut Emmaus, yang berjarak 60 stadi dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala perkara yang telah terjadi. Maka terjadilah ketika mereka sedang bercakap-cakap dan berdiskusi, Yesus sendiri mendekati dan berjalan bersama mereka. Tetapi mata mereka terhalang, sehingga mereka tidak mengenalinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Percakapan apakah ini, yang ada di antara kamu sementara kamu berjalan serta berduka cita?" Kemudian seorang dari mereka yang bernama Kleopas, menjawab dan berkata kepadanya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak mengetahui perkara-perkara ini, yang telah terjadi pada hari-hari ini di sana?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Perkara apakah itu?" Maka mereka berkata kepadanya, tentang Yesus dari Nazaret, yang menjadi seorang manusia, seorang nabi, yang berkuasa dalam perbuatan dan perkataannya di hadapan Allah dan semua orang. Dan bagaimana imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia, untuk dihukum mati lalu menyalibkan dia. Tetapi kami berharap bahwa dialah yang akan menebus Israel. Tambahan pula, hari ketiga sudah lewat pada hari ini, sejak perkara-perkara ini terjadi. Ya, dan beberapa orang perempuan dari pihak kami, yang berada di kubur itu pada pagi hari, mengejutkan kami. Ketika mereka tidak menemukan tubuhnya, mereka datang dan berkata, bahwa mereka juga melihat suatu penglihatan dari malaikat-malaikat yang berkata bahwa ia hidup. Dan beberapa orang di antara mereka yang bersama-sama kami, pergi ke kubur itu dan mendapatkan sedemikian seperti apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi mereka tidak melihat dia. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Orang-orang bodoh dan berhati lamban untuk mempercayai segala yang telah dikatakan oleh nabi-nabi. Bukankah Kristus harus menderita segala perkara ini, dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Dan mulai dari Musa serta segala nabi, ia menjelaskan kepada mereka dari dalam Alkitab tentang hal-hal yang berkenaan tentang dirinya sendiri. Lalu mereka mendekati desa yang mereka tuju, dan ia berlaku seolah-olah ia akan pergi melanjutkan perjalanannya. Tetapi mereka memaksanya, katanya, "Tinggallah bersama kami, karena sudah malam dan hari telah larut." Maka ia masuk dan tinggal bersama mereka.
Maka terjadilah, ketika ia duduk makan bersama mereka, ia mengambil roti, memberkati dan memecah-mecahkannya serta memberikan kepada mereka. Maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenali dia, tetapi ia lenyap dari penglihatan mereka. Lalu mereka berkata satu kepada yang lain, "Bukankah hati kita terbakar di dalam kita, ketika ia berkata-kata kepada kita di jalan, dan ketika ia membukakan kepada kita isi Alkitab itu?" Pada jam itu juga, mereka bangkit dan kembali ke Yerusalem, lalu menemukan ke-11 rasul dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka itu berkumpul bersama-sama. Katanya, Tuhan memang sudah bangkit dan telah kelihatan oleh Simon. Lalu mereka menceritakan hal-hal yang sudah terjadi di jalan, dan bagaimana ia dapat dikenali oleh mereka di dalam pemecahan roti. Putra Manusia Yesus kelihatan kepada murid-muridnya. Ayat 36, maka ketika mereka sedang berkata demikian, Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Sejahteralah bagimu." Tetapi mereka terkejut dan penuh ketakutan, dan mengira bahwa mereka telah melihat roh. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Mengapa segala pikiran itu timbul dalam hatimu? Lihatlah, tanganku dan kakiku, bahwa inilah aku sendiri. Peganglah aku dan lihatlah, karena roh itu tidak mempunyai daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Dan sambil ia mengatakan demikian, ia menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya. Dan ketika mereka belum percaya karena sukacita dan keheran-heranan, ia berkata kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Maka mereka memberinya sepotong ikan goreng dan sebagian sarang lebah. Ia mengambilnya dan makan di hadapan mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang aku katakan kepadamu, ketika aku masih bersamamu, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Taurat Musa dan Nabi-Nabi dan Kitab Mazmur tentang aku, haruslah digenapi." Kemudian ia membuka pikiran mereka, supaya mereka dapat mengerti Alkitab. Dan berkata kepada mereka, "Demikianlah telah tertulis, dan demikian Kristus harus menderita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga, supaya pertobatan dan pengampunan dosa diberitakan dalam namanya kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamulah saksi dari segala perkara ini. Maka lihatlah, aku mengirimkan perjanjian Bapakku ke atas kamu, tetapi kamu ini, tunggulah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Putra Manusia Yesus naik ke surga. Ayat 50, kemudian ia memimpin mereka keluar sampai sejauh Betania, dan ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Maka terjadilah ketika ia memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka menyembah dia dan kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuji dan memuliakan Allah. Amin.